Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erika Puspadewi dengan NIM 2106114. Di sini kita akan membahas tugas 5 teori bahasa dan otomata. Untuk materinya, yang pertama kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA baik dari transisi, pembacaan string dan implementasi modelnya. Yang kedua, pembuatan suatu bahasa reguler lengkap dengan NFA dan DFA yang ekuivalen serta pembacaan string minimal 3 buah. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA baik dari transisi, pembacaan string dan implementasi modelnya. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan NFA. Untuk kelebihannya yaitu membangun suatu model fokus pada transisi yang dibutuhkan saja. State dalam NFA boleh menerima simbol input ataupun tidak, sehingga model pembangunannya lebih cepat. Kekurangannya yaitu pembagian lambat. Transisi dalam NFA dapat menuju lebih dari satu state tujuan, sehingga pembacaan string akan lebih bercabang atau lambat. Untuk kelebihan dan kekurangan DFA, kelebihannya yaitu DFA melakukan pembacaan string lebih cepat. Bisa kita lihat dari karakteristik DFA bahwa setiap transisi menuju tepat atau state tujuan. Hal ini membuat DFA membaca string lebih cepat dari NFA. Kekurangannya, semakin tambahnya jumlah simbol input dan state, maka transisi DFA akan semakin banyak dan gambar diagram transisi akan semakin kompleks. Hal ini karena setiap state dalam DFA menerima semua simbol input, maka transisi dan implementasi modelnya disesuaikan dengan beberapa banyaknya simbol yang diinputkan. Lalu di sini ada materi yang kedua, yaitu pembuatan suatu bahasa reguler lengkap dengan bahasa NFA dan DFA yang ekuivalen. Nah, untuk membuat NFA bahasa A, diketahui bahasa A adalah kumpulan string dan membuat bahasa simbol 01 dengan string himpunan dari 01. Buatkan DFA untuk bahasa A. Penyelesaiannya itu A himpunan dari W, di mana W memuat 01, W anggota dari string himpunannya dari 01, string terpendek 01. Untuk stringnya 010, 011 dan seterusnya. Lalu di sini ada gambar stringnya, yaitu ada S, P, dan R, di mana S ke P itu 0, P ke R itu 1, dan S ke S1, P ke P0, R ke R0 atau 1. Lalu ada tabelnya di sini, di mana state awalnya itu S dan state akhirnya adalah R. Lalu membuat NFA untuk bahasa A. NFA A, diketahui bahasa A adalah kumpulan string yang membuat pasangan simbol 01 dengan string himpunan dari 01. Buatkan NFA untuk bahasa A. Penyelesaiannya itu A himpunan dari W, di mana W memuat 01, W anggota dari string 0,1, string terpendek 01. Untuk stringnya ada 010, 011 dan seterusnya. Lalu di sini ada string untuk S, P, dan R, di mana S ke S itu ada 01, S ke P 0, P ke R1 dan R ke R 0,1, di mana state awalnya yaitu S dan state akhirnya ada R. Kita bisa lihat di tabel berikut. Lalu untuk pembacaan string, DFA harus berakhir di state akhir, yaitu akan diterima dan jika tidak akan ditolak. Untuk NFA, jika terdapat suatu jalur yang berakhir di state akhir akan diterima, jika tidak ada satu jalur pun yang berakhir di state akhir itu akan ditolak. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu ada 001101, di mana kita sudah membuatkan untuk stringnya, yaitu ada S, P, dan R, di mana S ke S 0,1, S ke P 0, P ke R1, R ke R 0,1. Lalu di sini jika kita untuk nomor yang string 001101, yaitu S, P, P, R, 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 R. Untuk DFA-nya itu maka akan diterima. Lalu selanjutnya untuk NFA-nya, yaitu ada yang bagian diterima yaitu S ke S0, S ke P0, S ke R1, R ke R1, R ke R0, R ke R1, dan itu diterima. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu untuk stringnya itu ada SPR, di mana S ke S1, S ke P0, P ke P0, P ke R1, R ke R0,1. Untuk soalnya itu 0010, di mana untuk DFA-nya itu
jika 0010 ini SP0, PP0, PP0, PR1, RR0, RR1 itu akan diterima. Lalu selanjutnya untuk bagian yang diterima di bagian NFA-nya yaitu untuk S ke S0, S ke P0, P ke R0, R ke R1, R ke R0, R ke R1 dan itu akan diterima. Lalu selanjutnya ada yang ketiga yaitu 000111 di mana stringnya yaitu ada S ke S1, S ke P0, P ke P0, P ke R1, R ke R0,1. Dan untuk ininya untuk DFA itu 000111 yaitu S ke P0, P ke P0, P ke P0, P ke R1, R ke R1, R ke R1, maka diterima untuk DFA-nya. Untuk NFA-nya, bagian yang diterima yaitu ada S ke S0, S ke P0, P ke R0, R ke R1, R ke R1, dan R ke R1 itu akan diterima. Lalu untuk ekuivalensi NFA ke DFA, jika diketahui NFA A mempunyai diagram seperti berikut. Itu diagramnya ada string di mana ada A dan B, di mana A ke A0, A ke B 0,1, B ke B1, di mana untuk state awalnya itu A dan state akhirnya B. Jika A ke 0 yaitu AB, A ke 1 menghasilkan B, B ke 0 menghasilkan himpunan kosong, dan B ke 1 menghasilkan AB. Tentukan state yang ada di DFA. N-nya sama dengan 2N, 2 pangkat 2 sama dengan 4, yaitu himpunan kosong AB, 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 AB. Buatkan tabel transisi DFA. Kita bisa lihat tabel di sini di mana ada himpunan kosong, yaitu jika himpunan kosong ke 0 dan 1 itu akan menghasilkan tetap himpunan kosong. Lalu untuk state awalnya ada A, di mana A itu jika ke 0 yaitu AB, A ke 1 yaitu B. Lalu ada state akhirnya di sini ada B dan AB. Untuk B ke 0 yaitu himpunan kosong dan B ke 1 yaitu AB. Lalu untuk AB jika ke 0 menghasilkan AB, AB ke 1 menghasilkan AB juga. Sehingga dihasilkan diagram DFA seperti ada di gambar seperti ini ya. Jadi untuk A ke B itu 1, B itu mempunyai 2 cincin karena itu state akhirnya. Lalu B ke AB juga 1 dan mempunyai 2 cincin karena di sini ada state akhirnya ada di B dan juga di AB. Lalu di mana B ini menghasilkan 1, lalu AB ke AB yaitu 0,1 dan B ke himpunan kosong itu 0,1. Seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.